Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita kedatangan tamu spesial, orang yang secara tampilan muka ini berseliweran di beranda TikToknya masyarakat Indramayu. Sebenarnya tidak diharapkan sih kehadiran video di beranda TikToknya, tetapi karena FYP jadi sering tampil gitu. Dan hari ini saya mendapatkan kunjungan yang spesial dari orang yang jadi topik perbincangan di kalangan masyarakat Indramayu, terutama kalangan intelektual. Saya sapa dulu sebelum kita mulai obrolan kali ini. Selamat siang. Saya panggilnya Pak, Bung, Kang, Mang. Apa ini enaknya? Oh baik, bebas. Mang aja ya? Iya, Mang Carkaya. siap Bung Hendrik. Tapi kayaknya terlalu ini banget kalau saya panggil Mang. Saya panggilan akrab saja lah. Kawan Carkaya. Siap. Gimana kabarnya ini kawan Carkaya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tapi kayaknya bukannya lesu banget pada hari ini. Apa ini faktor bawaan genetik lahir? Apa emang sedang sedang tidak ada duit ini? Terpengaruh energi negatif Bang Hendrik. Pacar kaya, oke. Kalau saya melihat positioning pacar kaya di pilkada tahun ini sebenarnya menarik untuk saya langsung tanyakan kepada orangnya. Di tahun 2020 itu kan dengan semangat patriotismenya Bung Carkaya, kalau tidak salah Bung Carkaya dulu bela habis-habisan itu Nina Agustina. Tapi kenapa sekarang tidak lagi mengambil sikap politik untuk kembali mendukung Ibu Nina ini? Waktu itu kan berseberangan dengan Bung Hendrik kan. Sebenarnya Oh, perlu saya luruskan juga nih Bung Hendrik. ya. Saya tidak mendukung Nina Agustina secara pribadi, tetapi pada waktu itu berpasangan dengan Luki Hakim. Iya. Jadi kalau analoginya menyeberang ya saya tidak menyeberang kemana-mana, tetap di Luki Hakim gitu, kira-kira begitu. Oh, berarti di tahun 2020 itu pacar kaya tidak mendukung Nina secara personality ya? Iya. Tapi dimanapun sikap politik Luki, di situ ada pacar kaya gitu maksudnya gitu. Bukan, jadi waktu itu kan berpasangan. Iya. Jadi tepatnya saya mendukung pasangan Nina Agustina dan Luki Hakim pada waktu 2020. Tepatnya begitu. Oke. Dan sekarang kenapa ke Luki Hakim tidak ke Nina? Ya kita ngomongin rasional saja. Jadi Luki Hakim saya kira pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dia bagaimana sekarang yang kita lihat fakta selalu sehari-hari bertemu dengan masyarakat, mencium bau keringat rakyat. Kasarnya bahasanya, dia dekat dengan rakyat, sedekat denyut nadi rakyatnya, kira-kira begitu. Berarti Itu fakta. kalau pacar kaya beranggapan seperti itu, berarti Ibu Nina itu antitesanya daripada apa yang dilakukan oleh Luki Hakim. Bisa ditafsirkan begitu. Ya yang jelas dong, menurut pacar kaya ini saya juga. Ya kan bisa ditafsirkan begitu. Artinya Ibu Nina selama 3 tahun menjabat ini tidak dekat dengan masyarakat gitu. Dekat dalam arti substansi adalah bagaimana bupati memotret yang diharapkan rakyat, ngomongin kepentingan rakyat. Alat ukurnya adalah alat ukur bagaimana kalau bupati itu ngomongin kebijakan, kebijakannya harus menyentuh masyarakat. Berarti per hari ini menurut pacar kaya yang dilakukan oleh Ibu Nina secara institusi itu tidak menyentuh sampai basis itu. Ya kita lihat fakta serapan anggaran banyak silpa, kemudian apa faktanya tingkat kemiskinan kita itu memang turun kemiskinan kita dari 12, sekian menjadi 11,8, tetapi masih urutan bawah. Jadi artinya memang ada peningkatan ekonomi peningkatan atau pengurangan jumlah masyarakat miskin, tetapi akselerasinya kita kalah dari kabupaten lain. Nah, terukur dari penggunaan anggaran, bagaimana dinas-dinas terkait teknis tidak disupport anggaran. Misalnya dinas pertanian hanya berapa puluh M. Artinya kebanggaan kita sebagai daerah agraris, daerah yang memproduksi padi terbesar se-Jawa Barat bahkan nasional, tidak kemudian didukung oleh politik will yang bagus. Secara politik anggarannya anggaran nggak bagus. Jadi kita kalau mau lebih jelasnya kita bedah anatomi anggarannya gitu. Oke, pacar kaya. Sekarang itu kan banyak framing-framing yang mengatakan dalam menentukan sikap politik
di Pilkada serentak 2024 ini kan ada tagline milih wong dewek. Ya. Yang diartikan wong dewek menurut Mas Sarkaya itu apa sih sebenarnya, Mas? Jadi wong dewek itu kalau bahasa Indramayu emang wong parek, Wong parek. sedulur parek, Mm-mm. dan ya tagline Indramayu sama juga dengan wong reang. Mm-mm. Wong reang ini, diksi reang juga kan sama, tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Reang ini menurut saya diksi yang sangat spesifik, itu diksi yang timbul dari kebudayaan lokal Indramayu. Ada local wisdom di situ Ya, ya. saya sepakat, artinya dengan lokal kita harus memang ditampilkan. Reang ini kemudian kita ambil sebagai tagline dan ada artinya gitu, ada kepanjangannya. Emang reang itu secara apa namanya, secara akademik bisa dibedah secara komprehensif makanya. Bisa, kalau dari singkatan kan ada R-nya itu religius, Religius. Ya, oke, masuk. E-nya itu ekonomi kerakyatan, A-nya R-E-A kan, iya. A-nya kan aman dan nyaman, Iya, terus yang Eng-nya gotong royong. Nah, di mana gotong royong ini kalau bahasa Indramayunya guyub. Jadi sebenarnya Luki Hakim dan Saifuddin ini sangat lokal wisdom, sangat mengambil kearifan lokal. Seperti kita lihat di wawancaranya di Metro TV kemarin waktu ya. ada Luki Hakim kunjungan ke masyarakat, itu sangat menggambarkan Luki Hakim ini begitu paham rakyat. Begitu mengerti keinginan rakyat dan begitu dekat dengan rakyat. Seperti saya katakan tadi, dia mau mencium bau keringatnya rakyat. Dia mau kemudian dekat, sedekat denyut nadi dengan rakyat. Mau dikatakan dia tidak paham lagi masyarakat, tidak paham lagi tentang keinginan rakyat, masih tidak dianggap wong dewek, mungkin kemungkinannya adalah logika yang ngomong itu tidak tertib logikanya. Atau kalau tagline-nya orang yang drama itu namanya toglo. Toglo, what is the toglo itu? Ya ada kan istilah tagla toglo tuh. Nah, itu bisa diartikan begitu. Iya. Tapi ini Mas Sarkaya menarik. Berarti wong dewek itu kalau saya pahami dari apa yang Mas Sarkaya sampaikan, wong dewek itu orang yang dekat. Tetapi ada dua hal yang harus kita kupas di sini. Ada yang dekat tapi tidak melekat, ada yang dekat tapi melekat. Mungkin Mas Luki itu salah satu tipikal karakter kepemimpinan yang dekat dan melekat, sampai kata Mas Sarkaya lebih dekat daripada orang tadi itu. Itu Iya. bahasa majazi yang luar biasa, bisa Jadi dipertanggungjawabkan. gini, ada istilahnya kalau dalam politik itu yang tidak boleh kita lakukan adalah berbicara primordial dalam politik. Bagaimana politik itu akan menciptakan atau akan memproduksi atau akan menghasilkan yang namanya pemimpin. Pemimpin itu adalah pemimpin bukan untuk keluarganya. Pemimpin bukan hanya untuk golongannya, tetapi bagaimana pemimpin untuk seluruh masyarakat, untuk bagaimana masyarakat ini cukup sandang pangan dan papannya, cukup pendidikannya, cukup bagaimana ekonominya dan sebagainya. Itu dulu yang harus kita masuk. Jadi primordial ini bagaimana menyampingkan kualitas seseorang untuk memimpin hanya karena kedekatan, hanya karena suku, hanya karena agama. Itu menurut saya sangat berbahaya dalam demokrasi primordial ini. Nah, kalau berbicara Luki Hakim dan Saifuddin, Luki Hakim ini dia lahir di Indramayu tetapi tidak besar di Indramayu. Saifuddin ini lahir di Indramayu dan besar di Indramayu. Apakah kemudian dari tempat dia lahir itu menentukan dia keberpihakan terhadap masyarakat? Enggak juga sih sebenarnya. Menurut saya logika begitu adalah logika yang menyempitkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan melayani. Kalau kita ukur kualitas pemimpin, Luki Hakim ini sudah di eksekutif, sudah di legislatif, sudah di dunia entertain dan sebagainya, artinya rekam jejaknya jelas. Nah, tinggal kita ngomongin keberpihakan. Keberpihakan itu biasanya terjadi ketika orang yang akan menjadi pemimpin track record-nya dekat dengan masyarakat, sehingga dia bisa mengambil sari-sari informasi dari bawah sehingga digunakan menjadi kebijakan. Tadi saya tertarik, ini ada keterkaitan antara kebijakan dengan tagline yang Mas Sarkaya sampaikan. Yang religius, ekonomi kerakyatan, aman dan nyaman, gotong royong.
kenapa menempatkan kata religius sebagai simbol agama ini taruh di depan? Menurut masyarakat, apa pentingnya hari ini religiusitas itu ditempatkan pada porsi yang paling depan? Ya biasanya kan ngomongin religius itu kan di tengah, di belakang dan sebagainya, kita menganggap penting religius ada di depan karena yang Mhm, namanya segala sesuatu diawali dari niatan kita untuk ibadah. mhm. Saya tidak mau lebih dalam, ada ahlinya Pak dosen agama kan. Nanti saya di, Tapi tapi takutnya saya salah ngomong gitu tapi kan. dalam hal ini kan saya yang menjadi tuan rumah ya, Pak. Ya. Iya, 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 Itu iya. jadi kita menganggap semua hal pekerjaan apapun harus berdasar pada religiusitas. Mhm. Artinya Pada konsep-konsep kalau mau ketuhanan makan ya ya. bismillah dulu lah kan Mhm. begitu. Kalau mau membangun jalan bismillah dulu. Setelah itu Iya. ada alhamdulillah kan Biar artinya volumenya tidak berkurang iya. atau Ketika kita speknya ngomong bismillah, tadinya semennya cuma 2, harusnya 4. Pakai 4 lah kan gitu iya. minimal kan. Ya minimal ada konsep ketuhanan yang kemudian ini selalu membatasi kita untuk melaksanakan tindakan yang tidak Nah, sesuai ada dengan lagi nih syariat. Bang, saya ingin mencoba bukan menggurui, Mhm, memberikan informasi bahwa kita itu harus tertib dalam berpikir, mhm, dalam berlogika. Contoh ada salah satu mantan kepala desa mhm. yang di daerah sana, daerah Loyang lah, Nun jauh di sana. ya itu tuh sudah berhenti jadi kepala desa. Kemudian dia Iya. mengatakan, kalau mau memilih bupati atau pemimpin itu harus asli orang situ. Mhm. Gimana? Ada nggak undang-undang yang mengatur bahwa calon bupati itu harus ber-KTP lahir besar di Indramayu? Ada nggak undang-undangnya? Ya nggak ada. Ada nggak alat ukur kemudian yang bisa menjamin orang yang lahir di Indramayu, besar di Indramayu, kemudian dia menyalon bupati di Indramayu berkualitas dan mengabdi terhadap rakyat? Ya itu masih menjadi bahan berdebatable ya. Debatable. Ya. Artinya gini, kalau dia merasa punya darah Indramayu, kalau dia merasa punya kemampuan, kalau dia merasa punya niatan untuk mengabdi kepada masyarakat, boleh nggak pertanyaannya loh? Ya kalau dia punya itikat yang baik kenapa tidak? Boleh kan? Ya ini kita Boleh iklim kan? Nah, berdemokrasi ya. artinya menurut saya logika-logika demikian adalah logika yang tidak tertib Dan sempit dan juga. sempit. Bisa dikategorikan kalau kata orang Indramayunya toglo gitu kan, tagla toglo gitu kan kayak gitu. Lagi-lagi kayaknya pacara kaya ini suka memunculkan istilah-istilah baru. Toglo. Iya. Kalau tahun kemarin muncul istilah apa itu? Lupa saya. Iya. Biarkan yang lalu berlalu Artinya gitu. apapun yang diucapkan oleh Mas Carkaya dari lisannya Mas Carkaya ini menjadi trading di kalangan pembicaraan politisi lokal. Nah, saya tertarik religius, ekonomi, Kerakyatan. kenapa ekonomi kerakyatan ini menjadi basis utama tumpuan kebijakan pasangan Luki dan Saifuddin? Jadi yang namanya kenapa definisi ekonomi kerakyatan? Jadi kita fakta di lapangan mayoritas profesi masyarakat Indramayu itu adalah petani dan nelayan. Sebagian pedagang, sebagian buruh. Mm-mm. Nah, mereka itu rakyat kecil. Ya. Artinya perlu sentuhan-sentuhan kebijakan yang berpihak terhadap rakyat. Mm-mm. Misal begini regulasinya. Bagaimana kemudian proteksi terhadap usaha toko kecil? Mm-mm. Ketika toko kecil, ketika pasar di depannya dihadap-hadapkan dengan toko modern, Mm-mm. secara persaingan usaha bebas, Mm-mm. boleh-boleh saja. Mm-mm. Tetapi secara pertarungan ekonomi di bawah, ya mereka Mm-mm. dirugikan dong Mm-mm. dengan ada toko modern ber-AC, kemudian pelayanannya bagus dan sebagainya. Nah, makanya negara dalam hal ini pemerintah daerah mengatur. Boleh ada toko modern tapi 1 kilo dari pasar rakyat. Ya itu kan sudah ada perdanya di Indramayu. Eksekusinya, Iya. nah, eksekutif kan bagian eksekutor. Iya, Ya kan? malahan di eranya Ibu Nina ini kan walaupun kalau tidak salah ya sudah ada Perda nomor 11 tahun 2011, Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pembatasan minimarket ya. Katanya sudah dimoratorium itu. Tapi kenapa di era Ibu Nina ini bermunculan minimarket yang baru? Ya itu kan bisa dilihat dari fakta Iya. bahwa itu berjamur tidak. Nah, artinya apa? Ketika berbicara pedagang kecil, ketika berbicara misalkan petani, Mm-mm. apa kemudian
keberpihakan kita terhadap petani. Ya. Simpel saja, misal gini. Petani itu yang dibutuhkan air. Ya. Air itu berhubungan dengan saluran irigasi. Ada infrastrukturnya. Ada infrastruktur. Saluran irigasi itu ada kewenangan. Ada kewenangan induk itu pusat. Ada kewenangan saluran Daerah. irigasi sekunder itu provinsi. Ada tersier atau saluran cacing. Pertanyaannya, berapa ratus atau berapa ribu saluran cacing itu dibangun oleh dana pemerintah daerah, oleh desa dalam hari ini? Sangat minim sekali, sehingga apa? Kenapa Anda berkesimpulan sangat minim keberpihakan di sektor pertanian? Sekarang gini, ada contoh Desa Karangsinom kemarin ada balapan motor tuh. Iya. Kenapa tidak masuk ke sana airnya? Berarti ada infrastruktur yang tidak berbicara sampai. Kapasitas saluran. Jadi walaupun airnya ada ya, tapi tidak salurkan. Gini, kalau air sumbernya banyak, kemudian dialirkan begitu banyak, maka akan jebol tanggulnya. Makanya kita berbicara kapasitas saluran, bagaimana kapasitas induk yang sedang diperbaiki, bagaimana apa kapasitas sekunder yang sedang diperbaiki, bagaimana kapasitas saluran tersier yang sedang diperbaiki. Nah, ketika kapasitas salurannya itu bisa nyampe ke petak-petak petani. Nah, sekarang tidak. Baru ada itikat baik dari pusat, provinsi, kabupaten, belum ada itikat baik menurut saya. Karena ya tadi bisa dicek dari politik anggaran di Dinas Pertanian. Ada pembangunan tersier, tetapi itu dari dana DAK pusat, dana alokasi khususnya. Jadi jangan kemudian itu bangunan dari pusat dianggap bangunan kabupaten. Itu menurut Anda ini salah logika ya. Tidak tertib. Tidak tertib logikanya. Oke. Atau toglo gitu. Tapi kan kalau saya melihat di citra yang sedang dibangun ini kan katanya Ibu Nina juga mendapatkan penghargaan di sektor pertanian. Yang jadi masalah siapa jurinya, siapa yang menilai, indikatornya apa. Tapi pada faktanya juga di Karangsinom wilayah Kandang Haur itu. Ya itu kan dulu kan ada program perluasan tanam. Ada 18.000 perluasan tanam. Artinya petani dipaksa untuk tanam untuk mengejar penghargaan. Yang 18.000 itu. Faktanya ketika tanam tidak kemudian dikawal kebutuhan airnya. Tanpa memperhitungkan ngomongin kapasitas saluran, ngomongin kuantitas air. Jadi kuantitas air itu jumlah air, bagaimana dihitung debitnya, kemudian kapasitas saluran itu berbicara pondasi bangunan saluran dan sebagainya, agar kemudian ketika tanam airnya bisa nyampe. Nah itu harus diperhitungkan, pemimpin itu harus bisa menghitung itu Pak, jangan hanya ayo kita tanam, kemudian tidak diurus. Ini kan ngomongin kerugian. Kerugian masyarakat ditanggung sendiri ya? Iya kan, mana ada sekarang petani yang diganti Pak. Tidak ada asuransi di situ. Ya belum masuk ke sana, asuransi masih sifatnya nasional, belum disubsidi oleh daerah. Padahal daerah kan bisa kan? Bisa kan, 3, sekian. Nah, untuk persoalan pupuk gimana ketersediaan pupuk untuk masyarakat, terutama di sektor pertanian menurut masyarakat kaya? Jadi entah itu apa masalahnya ya. Yang pertama memang satu, kuantitas pupuknya juga kurang dari pusat. Kedua, pendataannya juga tidak maksimal sehingga petani-petani yang menggarap tidak di tanah teknis itu tidak terdata. Kalau saya sih menyarankan nanti ke Luki Saifuddin agar ada semacam subsidi dari daerah. Siapkanlah berapa puluh miliar untuk bagaimana mensubsidi pupuknya. Pupuk itu disubsidi bukan hanya dari pusat tapi daerah mensubsidi. Tapi berdasarkan informasi yang ini sifatnya dapat dipercaya informasinya, katanya Kepala Dinas Pertanian pun dulu-dulu itu masih PLT. Nah itulah artinya kan kalau kita berbicara prioritas pembangunan, prioritas bagaimana mementingkan kepentingan mayoritas ya. Ini kan ngomongin mayoritas penghasilan atau mayoritas pekerjaan. Ya harusnya sektor-sektor yang berhubungannya dengan denyut nadi masyarakat diutamakan. Salah satunya dengan mengangkat definitif. Karena berbicara mengangkat kepala dinas definitif ini berbicara bagaimana kewenangan dalam mengeksekusi anggaran, kira-kira begitu. Nah, untuk aman nyaman, Reyang, aman dan nyaman. Kenapa dalam kondusivitas daerah itu perlu adanya suasana yang aman dan nyaman? Apa hubungannya? Jadi begini, kalau kita berbicara perangkat pemerintahan ini, berbicara kenyamanan. Bagaimana perangkat birokrasi didorong untuk bekerja nyaman.
dia bekerja harus berdasarkan kualitas dia. Mm-mm. Kemudian disupport ada semacam reward dan punishment. Mm-mm. Kalau bekerjanya tidak melayani dikasih punishment, kalau bekerjanya berprestasi dikasih reward dengan naik jabatan dan sebagainya. Tidak berbicara politik lagi dalam mendukung pilkada atau pileg. Mm-mm. Nah, itu ngomongin kenyamanan, ngomongin keamanan, yang ngomongin bagaimana tadi menata lingkungan, RT, menata kuwu, menata dan sebagainya. Walaupun memang fungsi keamanan ini adalah fungsi kepolisian, Mm-mm. tentara dan sebagainya. Nah, daerah hanya bersifat koordinasi dan bagaimana RT RW kuwu nyaman menjalankan programnya. Tidak ada pesan program dari daerah, pesan program dari daerah yang biayai seluruh desa. Ya. Nah, ini bahaya, ini nggak nyaman jadinya. Itu terjadi di kabupaten mana itu? Di kabupaten kalau nggak salah Indramayu. Di Indramayu. Jadi program daerah tapi dilaksanakan oleh desa, dianggarkan oleh desa gitu. Dianggarkan oleh desa, dibangun oleh desa dengan dana desa, kemudian kubunya, RT-nya, masyarakatnya disuruh berterima kasih dalam video terima kasih Ibu Bupati. Nah ini kan nggak tertib logikanya. Tertib nggak menurut sampean? Ya kalau menurut saya mah ini bukan hanya tidak tertib Pak, tapi gagal untuk melakukan proses berpikir. Toglo gitu maksudnya. Saya nggak bisa mengatakan itu suatu yang hal yang toglo. Berarti kesemuaan daripada apa yang disampaikan oleh Bung Carkaya itu endingnya harus dilaksanakan secara gotong royong ya Pak. Iya, gotong royong. Tidak ada yang harus mendominasi, semua harus bekerja berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Jadi saya pengen di akhir sesi saya pengen minta statement dari Mas Carkaya berkaitan tentang pelaksanaan pilkada tahun ini. Apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan tentang pilkada? Kalau pilkada ini kan sudah hampir dipastikan bahwa ada 3 calon. 3 calon, ya. Yang pertama itu Luki Hakim dan Saifuddin, yang kedua Nina Agustina dan Tabroni, yang ketiga Bambang dan Haji Hasan. Dari 3 calon ini ya dengan klaim-klaim masing-masing, tapi kalau menurut keyakinan saya turun lapangan dan saya juga kemarin juga melakukan survei dengan metodologi kearifan lokal, bagaimana ceker-ceker kuwu yang biasa bertarung bekerja, dan akhirnya kesimpulannya dari berbagai dapil, dari semua dapil itu kesimpulannya ada sekitar 50% masyarakat menginginkan Luki Hakim dan Saifuddin untuk memimpin ke depan. Dan Nina Tabroni ini hanya sekitar angka 23%. Artinya selisihnya hampir lebih daripada setengah. Bahernya cuma 4% dan sisanya itu suara masih mengambang. Artinya kita menargetkan dalam waktu kampanye 2 bulan ini di angka 60%. Dari 50 naik ke 60. Sebenarnya bukan naik, jadi masih ada suara yang mengambang sekitar 20% nih. Artinya ketika kemudian kita ambil saja 10%, itu angka Luki Saifuddin itu di angka 60%. Anda yakin dengan kemenangan Luki dan Saifuddin per hari ini? Saya sangat yakin karena saya selalu cenderung berbicara terukur. Bagaimana masyarakat, bagaimana kemudian metodologi penelitian kita dilakukan, bagaimana kemudian saran masyarakat, potensi gangguannya bagaimana, kelemahan kita bagaimana, kita teliti dengan komprehensif. Jadi saya sangat meyakini bahwa Luki Saifuddin akan menang telak di Indramayu. Waduh, luar biasa prediksinya. Ini prediksi bukan disertai dengan hal yang sifatnya gaib ya? Kalau hal yang gaib itu ada, Pak. Iya. Hal yang gaib itu ada. Bahwa yang namanya takdir kita itu sudah ditentukan. Tapi bagaimana menjemput takdir ini dengan cara-cara terukur. Yang rasional. Yang rasional, ada hitung-hitungannya, ada ilmu matematikanya, ada statistiknya, ada ilmu kemungkinannya dan sebagainya. Dan saya ketika melangkah mendukung seseorang, kemudian diangkat jadi tim pemenangan, saya selalu rasional. Saya akan memberikan hal-hal yang sifatnya kritik untuk membangun. Saya tidak langsung mengamini Luki Hakim begini, Kang Saifuddin begini. Saya selalu melakukan kritik dalam artian yang konstruktif untuk kemenangan bersama. Bukan hanya kemenangan bupati dan wakil bupati, kemenangan rakyat.
Rakyat Indramayu ini sekarang butuh bagaimana hadir sosok pemimpin yang melayani, Tidak membatasi diri. tidak membatasi diri. Apalagi yang suka marah-marah apa gimana itu? Kalau yang suka marah-marah itu kan ujung-ujungnya ya tidak bisa berpikir, Iya. ketertibannya itu nggak tertib menurut saya. Oke. Simpulannya. Terima kasih Bung Carkaya. Mungkin di awal obrolan kita pada siang hari ini cukup mampu memotret kondisi dan beberapa isu strategis yang ada di Kabupaten Indramayu. Tapi pada faktanya per hari ini pasangan Luki Hakim dan Saifuddin berdasarkan potret hasil survei yang dilakukan oleh Mas Carkaya dan kawan-kawan ini masih di angka 50% ya. Iya. Artinya kalau pilkadanya itu dilaksanakan besok, pasangan Luki dan Saifuddin dipastikan memenangkan kontestasi pada tahun Iya. ini. Terima kasih Mas Carkaya atas keluangan waktunya. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan isu yang Sama-sama. mungkin sedikit berbeda. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa masyarakat Indramayu. Jangan lupa Pilkada 27 November 2024. Wis Bupatine Kang Luki Saifuddin bae. Wong Reang. Reang.